Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati fasilitator Ibu Nini Hartati SPD MPD, yang saya hormati Bapak PP Pak Bowo Hadi Kuswono SPD, rekan sejawat saya Pak Teguh Saiful Adnan SPD MPD, saya sendiri Geni Sumiati sebagai CGP Angkatan 7. Hari ini saya beserta rekan sejawat saya Teguh akan melaksanakan tahap pra-observasi dari supervisi akademik. Bagaimana Teguh, sudah siap? Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Seperti tadi kita sudah ngobrol ya tadi, tujuan kita sekarang mengadakan wawancara itu yaitu saya ada tugasnya itu melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat, di mana nanti ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian pasca observasi. Untuk pasca observasinya ini akan dilakukan nanti beserta PP ya, dengan Pak Bowo ketika ada pendampingan individu. Untuk yang pertama akan saya tanyakan, apa harapan dari Pak Teguh ya terkait dengan pertemuan kita hari ini? Saya bisa mendapatkan informasi dari sejawat bagaimana proses pembelajaran saya, mungkin saya ada kekurangan dalam proses pembelajarannya seperti media, metode ataupun misalnya cara mengajar yang mungkin saya tidak tahu atau behind gitu ya, behind view atau sesuatu yang tidak nampak gitu ya. Nah ini bisa dilihat oleh, jadi kita nanti bertukar pikiran, sharing tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Besok kan kita akan melakukan supervisi atau observasinya dengan kelas ya. Materi yang akan disampaikan sama Pak Teguh besok itu tentang apa? Untuk materi besok itu tentang islamisasi dan pengaruhnya di Indonesia. Nah, itu saja sebagai materi utamanya, tapi lebih fokus pada tentang akulturasi ya. Materinya tentang akulturasi dan penyebaran Islam di Indonesia. Jadi materi pokoknya itu tentang akulturasi dan penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang diharapkan dari peserta didik itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya yaitu dengan metode diskusi saya ingin membuat siswa aktif dan memahami, justru juga mampu secara dengan cara berdiskusi secara aktif tentang materi akulturasi dan penyebaran Islam di Indonesia seperti itu. Terus dari tujuan pembelajaran yang tadi dijelaskan, area seperti apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Teguh ketika proses pembelajaran? Rencananya saya akan melaksanakan diskusi, ada beberapa kelompok, memang topiknya sama, tapi ada pertanyaan yang sejauh yang saya tahu itu adalah pertanyaan yang pada tingkat skill, di mana siswa dapat dirangsang untuk berpendapat. Nah, rencananya saya juga akan menggunakan berbagai media yang sesuatu yang bisa buku atau media akses media sosial seperti menggunakan Google seperti itu. Ya. Jadi ada proses diferensiasi di sini ya. Diferensiasinya proses. Ya, rencananya memang dalam pencarian informasinya atau mencari jawabannya saya akan berdiferensiasi ya bagi saya tadi. Jadi setelah topik ataupun pertanyaan diarahkan, siswa diberikan kebebasan oleh saya, nanti rencananya boleh menggunakan HP, yang suka nonton menggunakan video, yang suka membaca bisa membaca artikel, ataupun bahkan bisa berdiskusi sesama temannya. Saya berikan kebebasan yang tergantung dengan minat dan kemampuan siswanya, yang intinya siswa nanti mampu menjawab pertanyaan yang saya utarakan. Ya, jadi kalau disimpulkan itu diawali dengan pembentukan kelompok dulu, kemudian tiap kelompok berdiskusi, kemudian tiap kelompok juga akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu hot ya. Kemudian setelah itu presentasi ke depan. Ya, nanti setelah kelompok ya, di dalam anggota kelompoknya, walaupun satu kelompok saya memberikan kebebasan bagi anggota kelompoknya untuk mencari informasi masing-masing, walaupun satu kelompok, nanti didiskusikan dalam kelompok tersebut, nanti bisa
berdasarkan perwakilan saja karena efisiensi waktu. Kemudian untuk kegiatan besok, kira-kira yang dipersiapkan sama Pak Teguh ya apa saja? Pertama tentu saja saya menyiapkan RPP dulu. PP, Kedua sebetulnya saya menyiapkan lebih kepada mungkin sebetulnya saya bertanya nanti di grup WhatsApp. Mudah-mudahan siswa menyediakan fasilitas mobile phone, HP gitu yang sudah ada kuotanya biar bisa berdiskusi dan mencari informasinya lebih lancar. Karena memang tidak menggunakan media dan lain-lain, jadi relatif bisa diprediksi maka persiapannya tidak terlalu banyak. Kemudian strategi di kelas itu seperti apa? Strateginya kan kembali lagi tadi karena ini untuk mengembangkan siswa berpikir kritis, maka pertanyaannya saya siapkan pertanyaan yang kritis, artinya ada 3 konsep besar yang ada di dalam satu. Ini juga pertanyaan, tapi yang menarik itu tentu saja pertanyaan kedua nanti bakal ibu tahu sendiri. Jadi ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu biasa saja, gitu. Iya. Cuman ada pertanyaan Jadi kedua. melompat gitu ya. Untuk Pertanyaan yang pertama. Nanti di pertanyaan kedua ini yang rencananya menggunakan pertanyaan yang hot. Nah, ini pertanyaan hot ini ada 3 konsep yang dihubungkan, jadi siswa akan mencari informasi sebanyak-banyaknya dan rela. Jadi pertanyaan ini tidak melihat benar salah, tapi lebih kepada mendorong siswa untuk berpendapat. Jadi lebih aktif gitu sih. Dan saya rencananya tidak ada jawaban benar atau salah, tapi saya ingin melatih siswa untuk cara berpendapat, keterampilannya, dan ketika siswa mampu berargumen bahkan memiliki landasan argumennya, bagi saya dengan strategi tersebut maka tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai. Jadi intinya anak-anak itu memiliki keterampilan untuk berbicara di depan umum ya, itu yang paling saya keterampilan yang salah satunya ada. Masih adakah yang ingin Pak Teguh tambahkan gitu dari pembelajaran besok itu? Ya, cukuplah untuk sementara rencana saya seperti itu karena saya melihat situasi juga ya nanti besok. Apakah ada kekhawatiran untuk pembelajaran besok? Tentu saja karena pembelajaran higher thinking skill ini memerlukan pembiasaan gitu ya. Dan anak-anak di sini kan besok itu rata-rata memang anak-anak kelas 10 dan untuk proses diskusi masih proses belajar. Dan kekhawatiran saya dengan pertanyaan yang seperti ini justru siswa tidak mau aktif, artinya malu bertanya, malu berpendapat, bahkan takut untuk berpendapat. Tapi justru itu udah tantangannya dan itu rencananya semoga berjalan sesuai rencana. Mudah-mudahan ya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Iya. Bagaimana caranya Pak Teguh itu untuk meminimalisirkan dari kekhawatiran yang tadi dijelaskan? Rencananya saya akan membaik, artinya di kelompok yang sudah terbentuk ini saya akan fokus kepada, jadi ketika pertanyaan ini sudah diberikan saya akan melihat berkeliling bagaimana pertanyaannya. Kalau ada beberapa siswa yang biasanya ya sudah berdasarkan pengalaman, ketika ada satu kelompok ini yang terlihat malu, terlihat tidak bekerja, kurang aktif, maka saya akan mendekati, memberikan motivasi, lalu bertanya apa kendalanya, dan sudah beres seperti itu saya akan memberikan motivasi kalau perlu kepada orang-orang tertentu dia berani berkata dan memberikan rasa nyaman, rasa aman di kelas bahwa belajar itu ya hakikatnya adalah mencoba. Kan seperti itulah motivasi. Jadi di sini lebih menekankan Pak Teguh itu belajar pada peserta didiknya itu lebih nyaman dan menyenangkan ya. Rencananya seperti itu. Itu bagus sekali, luar biasa ya. Ini pertanyaan terakhir Pak Teguh. Bagaimana perasaan Pak Teguh ya terkait dengan yang kita diskusikan sekarang? Ya, misalnya saya artinya saya merasa di anak itu merasa dihargai gitu. Kenapa? Karena nanti ini adalah proses belajar buat saya. Ketika di kelas kadang-kadang saya sebagai guru merasa tidak refleksinya kalau hanya terbatas murid itu tentu saja pandangan dan berbeda. Tapi karena ini akan dijawab, mungkin ibu juga memiliki ilmuwan di bidangnya, saya ini akan menjadi pendapat yang positif dan berharga buat saya. Saya juga menambahkan tadi strateginya biar siswa nyaman, saya akan membuat game dulu gitu ya, mengajarnya biar lebih santai dan tidak kaku nanti kalau belajar. Jadi ada game dulu. Ada game dulu sebenarnya. Setelah kita panjang lebar ya, tadi
Bisa. Nah, hari ini kita akan biasa belajar tentang sejarah Indonesia. Materi yang sudah dijelaskan yaitu tentang akulturasi budaya dalam penyebaran Islam. Ya, ada yang tahu akulturasi? Belum ya, belum lupa lagi, nggak apa-apa kalau lupa lagi. Nah, justru itu yang saya tanyakan. Ada dua nanti ya, masing-masing kelompok nanti bakal dibahas tentang apa itu akulturasi dan hubungannya dengan penyebaran Islam. Jadi materi kita itu tentang ini. Nah, nanti teknisnya akan saya tahu, tapi biar lebih semangat, kita akan melanjutkan permainan yang biasa dilakukan seperti minggu lalu ya. Speaking lah, yaitu tepuk 1 sampai tepuk 5. Siap? Siap. Tes sound lah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Teks ya. Senyum bola, seri ya. Gimana ya? Tentang ya tuh ya. Siap. Kita mulai ya. Nah, nanti kalau sudah semangat saya lihat dulu. Saya lihat memondisikan kelas biar kali ini jam siang. Jadi memang kelas sudah malas-malas. Nah, yang aja. Yang keras ya. Siap. Kalau kata saya tepuk 5 kali berarti berapa kali? 5 kali. Anu terkonsentrasi ketinggalan. Siap? Siap. Mulai ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya. Tepuk 5. Tepuk 5-nya 3 kali siap. Tepuk 5. Bapak membahas materi itu, tetapi sebelum ke materi kenapa ini penting? Pernah mendengar kata toleransi itu? Kamu bukan aja toleransi. Toleransi dong. Saya pekerja. Contoh di Indonesia, negara yang multikultural, loba agama, loba budaya. Negara Islam terbesar di dunia itu siapa? Indonesia. Jadi orang Aman, orang Yaman, orang Arab Saudi, Uni Emirat Arab dihijikeun kabeh, Mesir jeung Kuwait jeung Qatar, eleh pendudukna ku orang Islam di Indonesia. Jadi loba besar di Indonesia. Tapi pertanyaannya, kenapa kita bisa menjaga toleransi padahal umat Islam terbesar di Indonesia itu ada di Indonesia, budaya Indonesia tetap ada. Tahu baru dulu? Tahu. Terusnya awas mau jawab lain candi. Baru sejenis makanan awas. Borobudur dong. Candi terbesar di Indonesia. Di akhirat. Di dunia. Agama naon candina? Candi agama Buddha terbesar di dunia, tapi area di Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. Kalau tidak toleransi itu candi rusak banget. Tapi minimal di kita kan dihargai, minimal dipakai foto-foto. Ya tapi jangan foto-foto aja, tapi hargai karena hasil budaya bangsa. Nah, ada poin penting yang akan jadi pertanyaan kelompok dan silakan didiskusikan, boleh pakai HP. Ya, nanti sudah pakai HP didiskusikan, nanti ada yang 1-2 orang yang tampil mengutarakan gagasan. Siap? Siap. Apa itu pertanyaannya? Nanti silakan segera buat kelompok sejarah berdasarkan kelompok yang biasa saja. Yuk, mulai dari sekarang. Silakan. Boleh baiknya dipersiapkan untuk baca bacaan buka materi yang ada akulturasi
Sabia saya absen karena nanti ada soal yang juga. ambil mas. Awas, jangan coba. Kan yang baik ya. Aditya Andriansa hadir. Yang hadir bilang hadir ya hadir. Aijara. Semangat bilang hadir. Aja mana aja. Aldo. Alia. Jangan Alia. Anissa. Alifa. Askia Putri. Chelsea. Cica. Cici. Citra, silakan buka per kelompok kertas 2 lembar. Ayah mau sedekah kertas 2 lembar. Biasanya perempuan yang sedekah. Oke, sesudah kertas 2 lembar, pertanyaannya sama tiap kelompok, tapi ini akan didiskusikan. Yang lain kalau sudah dapat jawaban silakan menyalin. Oke? Pertanyaannya ini. Dok. Pertanyaannya oke. Jadi anak-anak, ini saya lupa, ini jangan dari bawah pertanyaannya. Kalian tertarik pengen tahu itu apa akulturasi? Udah tahu belum? Itu yang akan kita cari. Pertanyaan pertama, apakah itu akulturasi? Apa itu akulturasi? Itu pertanyaan pertama. Silakan jawab. Dalam kertas ya, apa itu akulturasi? Nah, yang kedua, kalau sudah lihat judul, kalian pengen tahu juga apa itu hubungan akulturasi dengan penyebaran Islam? Pengen tahu? Itu yang akan kalian cari. Jadi kalian nyariin aja, bukan bapak. Bapak mah nanti kan kalian harus lebih hebat dari saya kalau bisa. Jadi akulturasi dan penyebaran Islam dihubungkan. Pertanyaannya seperti ini. Hubungkan, please. Hubungkan. Nilai toleransi akulturasi akulturasi dalam penyebaran Islam. Tanda tanya. Kalau bisa tanda tanya kita tanda seru karena memerintah hubungkan apa tadi? Toleransi dalam penyebaran Islam. Tanda seru itu perintah. Berarti kamu saya yang merintahkan gitu ya, kamu yang pengen tahunya. Mengerti? Coba sekarang diskusikan. Ya, boleh ada yang punya HP cari kuota. Ya, Pak Bima sukanya nonton video, mau lihat video tentang itu di YouTube, boleh tapi dituangkan di sana, gitu ya. Yang jelas, Pak Bima mau baca teks, boleh. Jadi tergantung kesabaran kalian dan kemampuan kalian. Siap? Di sini ada yang punya YouTube dan juga kuota ya pasti. Silakan. Teman kuota. Saya sebentar aja di sini. Ya, siap. Mungkin teman-teman mulai dengan kuota. Jadi jangan lupa jadi candi, tenang. Kesana marahnya ya. Tahu di mana itu? Itu ya. Bukan di sini. Nanti kumpul kan? Ya silakan buka harta benda ini. Ya, yuk buka. Semuanya kasih aja nggak apa-apa. Yuk cepat ya, waktunya nggak banyak. Mana?
pasukannya sudah dibuka. Yuk gerak, semuanya gerak, yuk ambil ambilnya. Kelompok minimal ada yang ambil. Ayo gerak. Erin mana Erin? Larissa mana Larissa? Rizky kan dia Rizky sana. Rizky sok langsung ya kerja. Boleh lihat video. Jadi bagi silakan berkelompok bagi tugas kata saya mah. Ada yang mengerjakan nomor satunya, ada yang mengerjakan nomor duanya. Nah, gitu kan digabung ke tong kamera seorang. Nah, gitu. 2 orang nomor 1, 2 orang nomor 2, 1 orang tulis, boleh. Ya sama. Nanti jawabannya di-share. Tuh udah ada jawabannya ya. Jadi kok bisa so bisa nggak bersiap kan pas 5 ya 2 langsung aja ya nomor 2 ada jawaban di internet. Bawa kertasnya, bawa bukunya, buka. Oh, bagi itu banyak kali. Rasa 5 ya. Oh, mulai saja ya. Kelompok ini nanti yang mau presentasi siapa? 1 orang. Siapa namanya? Wina, Mustajah ya. Mustajah Wina. Siapa? Mana bacain aja. Bacain aja. Kan paling itu kalau jadi pimpinan di Wakilan boleh. Siapa? Jangan tampil. Pilih. Isa, Pika ya. Oke. Ini siapa? Sep. Kalau ini siapa yang tampil? Fadila. Oke. Kalau ini siapa yang akan tampil? Cica. Kalau Cica tampil, oke, tolong simpulkan ya. Nanti hasil diskusinya. Nanti bisa disimpulkan. Nanti yang boleh mengatakan kalau mau. Tapi itu tergantung kalian. Di sini tertegas saat menyimpulkan bebas. Silakan kalau bisa, kalau bisa harus sedikit siap boleh. Oke, fokus. Stop. Waktunya 10 menit. 10 menit aja. Saya perwakilan dari kelompok 2. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah gabungan 2 atau lebih kebudayaan yang berbeda dan saling mempengaruhi tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Contoh akulturasi wayang merupakan contoh perpaduan budaya antara budaya Jawa dan India. Sama ya, ya. Kelompok selanjutnya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan tentang hubungan nilai toleransi, akulturasi dalam penyebaran Islam. Toleransi mungkin saling menghargai dan saling menghormati. Dan akulturasi saya dapat terlihat dari adanya seni bangunan dan budaya non yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dengan budaya lain seperti bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Dan akulturasi perpaduan antara budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menggunakan akulturasi dalam budaya tersebut. Biasanya akulturasi kebudayaan terjadi karena unsur budaya yang baru dinilai memberikan manfaat bagi kehidupan suatu masyarakat. Hubungannya udah belum? Hubungannya misalnya Kenapa? Kalau belum jawab nggak apa-apa. Coba pikirkan. So, tapi tenang aja dulu. Kalau ini gimana?
dalam penyebaran Islam. Hasil proses akulturasi dan kebudayaan masyarakat Islam dengan masa Islam masuk berbentuk musik kebendaan, seni bangunan, seni ukir atau seni pahat dan karya sastra, serta pola hidup dan kebudayaan non-muslim. Bentuk lain akulturasi kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam adalah upacara kelahiran, perkawinan, kematian, keselamatan pada waktu tertentu berbentuk kenduri pada masyarakat Jawa. Misal selamatan kenduri 10 Muharram untuk memperingati Hasan Hussein, Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi, dan ruahan untuk menghormati para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal. Perkembangan budaya Islam tidak menghentikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia, karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Oke, terima kasih. Mau menjawab yang hubungan? Coba ya. Jadi hubungan nilai toleransi dengan penyebaran Islam. Kenapa sih adanya toleransi ini bisa menyebabkan penyebaran Islam? Oke, mau coba kenapa akulturasi bisa menggunakan penyebaran Islam? Kenapa kira-kira? Buat melihatnya, sehingga di sana mulainya adanya penyebaran Islam bisa dilakukan. Tepuk tangan buat semua ya. Kelompok 1 ada yang akan menyimpulkan atau ada? Oke, nanti mau menyimpulkan ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi, kita review lagi. Pertama, kita review lagi. Apa itu akulturasi? Barengan ya. Akulturasi adalah suatu proses budaya, ya, gabungan dua budaya itu yang menghasilkan kebudayaan baru, kebudayaan lama dengan kebudayaan yang baru. Nah, yang kedua, ini pertanyaannya saya tulis ya, toleransi. Kedua tadi akulturasi, hubungannya dengan penyebaran Islam. Agama itu adalah sesuatu yang sensitif. Kenapa saya mengangkat itu, anak-anak? Hari ini Indonesia dan negara maju. Indonesia itu negara dengan bahasa lokal, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa lokal, bahasa Ambon. Jadi terbanyak, salah satu negara yang terbanyak di dunia. Bangga lagi. Indonesia 5 agama terbesar di dunia juga ada. Ada apa saja agamanya? Islam. Tapi bisa jadi rumah bersama. Keren ya? Berbeda tapi satu. Bangga nggak Indonesia? Nah, pertanyaannya, kalau nilai toleransi itu hilang, apa menurut kamu? Apa yang terjadi dengan Indonesia kalau tidak ada toleransi? Tidak. Kalau tidak saling menghargai akan terjadi apa Indonesia? Bentrok. Kalau ada bentrok terjadi apa? Pecah belah. Kalau udah pecah belah, hancur. Udah hancur, tidak ada lagi Indonesia. Sedih. Keren gak ya? Jadi toleransi itu dimulai dari siapa? Dari kita. Kalau kita sudah memahami nilai toleransi, maka bangsa Indonesia 20 tahun, 50 tahun yang akan datang ada di tangan kalian, negara Indonesia tetap ada. Kenapa? Karena baru nanti paham toleransi. Nah, kenapa paham toleransi? Ternyata nenek moyang kita sudah mengajarkan. Sejarah mencatat bahwa ketika datang agama Islam tidak gampang untuk mengkafirkan, tidak gampang mengharapkan, tapi bertoleransi. Toleransinya tadi nama menghargai, hargai akulturasi.
budaya yang berbeda. Ini kan nilai-nilainya menghargai budaya yang muda. Itu hubungannya. Coba ada yang mau menggabungkan? Kalau saya tanya apa hubungan toleransi, akulturasi dengan penyebaran Islam? Siapa yang menjawab? Mencoba. Salah juga nggak apa-apa. Yang penting berani menjawab. Siapa? Ada? Saya tunggu sampai maghrib. Ya silakan. Siapa namanya? Tegar. Teguh di Tegar orang sama kita. Tegar. Ya. Oh Tegar. Apa hubungannya toleransi, akulturasi dalam penyebaran Islam? Ya. Adalah jadi akulturasi adalah sebuah perpaduan kebudayaan yang melahirkan budaya baru untuk penyebaran Islam tanpa merubah kebudayaan tersebut. Terus? Sedangkan toleransi adalah sikap saling menghargai untuk menghargai perbedaan dari kebudayaan atau orang. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya hubungan antara toleransi dan Islam adalah untuk memudahkan atau menarik manusia Indonesia dalam tertarik terhadap agama Islam. Tepuk tangan. Jadi adanya sikap toleransi dari nenek moyang kita itu menyebabkan agama Islam bisa jadi gampang diterima. Betul? Kalau orang Arab datang itu nyebarin kita Islam, nenek moyang kita lagi nggak pakai kerudung, pakai kebaya malah dikatain haram. Gua udah. Ya. Nenek moyang kita lagi pegang patung, musyrik, udah. Gak akan ada Islam, kenapa? Karena orang sudah dihakimi, dimarahi, akhirnya merijek ajaran Islam. Tapi Islam datang dengan damai. Ya. Kalau ada orang yang belum bisa pakai kerudung, pakailah baju dengan sopan. Kalau orang belum bisa, ini akulturasi. Kalau orang Islam misalnya suka ibadahnya, masjidnya masih berbentuk gunung, kan gitu ya. Maka jadilah masjid di Indonesia itu mirip dengan pura tempat ibadah. Makanya di masjid di Indonesia mah ya gunung atau gunungan tuh ini hijin. Kenapa gunung itu simbol suci, kesucian, keagungan. Karena agung gunung gede, ya tinggi. Karena ibadah itu katanya harus vertikal ke atas. Dan yang lain kita tidak menghilangkan itu dengan udah memang ibadah gunung dia berlayar ke atas. Siapa itu? Allah. Diganti jatnya yang tadinya siapa? Dewa, Dewi. Jadi jat tunggal. Siapa itu? Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kelas ini luar biasa. Tepuk tangan semua. Sikapnya nanti boleh disalin. Bapak ucapkan terima kasih. Kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sekian ya. Ada pertanyaan tidak? Ada? Siap. Terima kasih. Lanjut ya nanti sekarang. Pertanyaan yang pertama, dari strategi yang telah waktu itu diterapkan sama Pak Teguh di kelas, menurut Pak Teguh apakah strateginya itu sudah berhasil? Dari refleksi yang saya lakukan, mungkin strategi yang saya jalankan ada yang berhasil, tapi mungkin ada beberapa yang belum maksimal. Ya, misalnya kalau yang berhasil, bagaimana untuk meningkatkan antusias yang membuat stretching itu luar biasa sebenarnya. Tapi dalam pelaksanaannya untuk strategi yang lain seperti pertanyaan kritis, memang mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Artinya ada beberapa siswa yang belum terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan high order thinking skill. Jadi masih terlalu textbook ya menjawabnya, tidak menggunakan nalar ataupun kekritisan sesuatu sendiri. Itu mungkin salah satu kekurangan ataupun hambatan yang
yang saya dapatkan ya, dan itu jadi refleksi. Tapi bagaimana dengan strategi yang waktu itu disebutkan sama Pak Teguh ya, waktu praobservasi tentang pembelajaran diferensiasi? Oh iya, kalau untuk itu saya bisa katakan relatif berhasil, karena beberapa siswa ketika diberikan tugas seperti ada yang nonton video berdasarkan kesukaan dan fasilitas yang ada yang suka membaca teks begitu ya, itu lumayan berhasil. Kenapa? Karena memang mungkin kecenderungan siswa untuk belajar caranya beda-beda ya. Ada yang memang suka dengan nonton, ada yang suka dengan baca, ada yang suka bahkan dengan diskusi dan bertanya. Itu relatif berhasil saya katakan. Boleh ada masukan dari saya ya, untuk proses pembelajaran Pak Teguh itu diawali dengan pembukaan. Proses pembukaannya saya rasa itu sudah luar biasa ya. Yang pertama, pada kegiatan pembukaan itu ada melakukan dulu proses seperti contohnya berdoa dulu ya, jadi anak-anak diajak untuk berdoa dulu. Kemudian ada juga proses pengabsen dulu ya, kemudian ada ice breaking-nya dulu, kemudian kalau tidak salah juga menghubungkan dengan materi sebelumnya ya waktu itu. Sudah sangat luar biasa. Kemudian untuk pelaksanaannya itu juga sudah bagus, di mana ada kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya. Jadi pembelajaran diferensiasi yang saya lihat waktu Pak Teguh mengajar itu sudah menerapkan diferensiasi konten. Jadi anak-anak bisa memilih waktu itu kan mau menggunakan media seperti apa. Yang pertama, Pak Teguh itu menggunakan medianya itu kalau tidak salah anak-anak dibebaskan untuk menggunakan HP ya. Jadi boleh membuka YouTube, kemudian materinya bisa dilihat sama anak-anak. Kemudian juga menggunakan buku teks kalau tidak salah. Kemudian yang kedua, diferensiasi prosesnya sudah kelihatan. Ada beberapa pertanyaan yang membedakan juga. Untuk yang ketiga, diferensiasi produknya saya rasa itu masih kurang ya. Jadi belum ada produk yang akan ditugaskan kepada anak-anak. Ini bisa sebenarnya untuk dibedakan juga berdasarkan minat belajar siswa ya. Contohnya Pak Teguh mau memberikan tugasnya berupa video atau infografis atau puisi juga bisa. Ya, itu tambahannya. Terus apalagi ya? Untuk kedepannya pembelajaran Pak Teguh apakah ada tindak lanjutnya ini seperti apa? Ya, menindaklanjuti refleksi yang barusan mungkin salah satunya adalah saya ingin banyak berdiskusi terutama tentang bagaimana membuat pembelajaran berdiferensi pada hasilnya, dan juga nanti mungkin lebih dalamnya dalam konteks penilaian. Itu yang saya rasa saya masih perlu banyak belajar dan diskusi. Alhamdulillah. Kemudian kira-kira yang akan dikembangkan selain itu apa lagi? Untuk selain itu mungkin nanti mungkin ada beberapa hal yang ingin saya terapkan di sana, itu nanti bisa lebih kepada penguatannya melalui media yang saya belum lakukan. Yang kedua, saya belum melakukan juga yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Itu belum saya benar-benar lakukan. Artinya dengan adanya refleksi ini saya ingin mencoba hal yang baru. Bagus sekali ya. Pak Teguh kan sekarang lagi belajar juga di CGP Angkatan 8. Nanti juga akan belajar tentang KSG. Nanti ya kompetensi sosial emosional. Nanti juga Pak Teguh akan belajar tentang KSG. Itu bisa diterapkan di dalam kelas. Jadi saat anak-anak sudah jenuh, contohnya di tengah-tengah pembelajaran, itu juga bisa diterapkan. Contohnya materinya, bukan materi ya, diselingi tadi kemarin sudah ada ice breaking. Itu ice breaking bisa beberapa kali, bisa di tengah-tengah pembelajaran, bisa juga di akhir. Bisa juga contohnya anak-anak melakukan refleksi pernapasan. Jadi dengan teknik pernapasan, ketika sudah mengantuk, jenuh, beberapa kali menarik napas, mengeluarkan napas, ya sambil diri tegak, mereka proses dulu, matanya ditutup dulu, itu juga bisa mengembalikan kesiapan belajar mereka juga. Gitu ya. Terima kasih. Ya. Nanti saya akan bertanya lagi dalam membuat tentang literasi luar biasa.
Untuk pasca observasinya kayaknya dicukupkan sekian saja. Terima kasih Pak Teguh sekali lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Teguh hari ini? Alhamdulillah baik. Setelah kita melakukan proses supervisi akademik ya, diawali dari proses pra-observasi, kemudian observasi di kelasnya, kita lanjutkan sekarang dengan pasca observasi. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan terkait dengan proses pembelajaran supervisi akademik